Bismillah, jajanan saya udah datang. Mudah-mudahan bisa tayang pas 99 ya, biar jadi referensi buat teman-teman yang mau beli tablet ini pas 99. Ini saya beli di tanggal 7 apa 6 kemarin ya. Tanggal 6 kayaknya, nyampe di Cimahi tanggal 8 September ini dengan harga yang siap menggoda buat teman-teman yang saat ini berniat buat beli Redmi Pad SE 8.7. Ya, sama layarnya 8.7 inci. Ini pakai Snapdragon 8 cores chipset. Chipsetnya Snapdragon 680 lebih tepatnya ya. Yang menurut saya sih harusnya lebih baik dibandingkan Helio G85. Tentunya sudah ada Google-nya, ada Google Chrome-nya juga. Mungkin daripada beli tablet yang nggak ada Google-nya, ini bisa jadi lebih baik ya. Nah, kalau kamu lihat, dusnya ada 2 di dalam cover ini. Ini langsung dapat bonus case-nya. Jadi nggak usah beli case lagi. Yang ini sertifikat postelnya 2025, tidak ada email karena WiFi only, jadi bisa masuk tanpa TKDN. RAM-nya 4 GB, storage-nya 128 GB, warnanya grey. Dan sisanya apa yang belum kita bahas, baterainya 7020 mAh, layarnya 90 Hz dengan 16,7 warna, kedalaman warnanya. Juga ada Google Kids Space dan low blue light sama flicker free, certified by The Friendland ya. Yuk kita langsung buka ya. Case-nya kita buka duluan yuk. Oh, case-nya bukan flip case ya. Karena mungkin tablet kecil gini sering dipegang, ditaruh di meja, diberdiriin. Jadi hanya dikasih hard case yang ada, apa coba, pegangannya kayak gini. Nah, pegangannya ini bisa buat tangan, bisa buat berdiriin juga tuh, kayak gitu ya. Ada sedikit penguncinya di situ. Ini bisa buat tangan kayak gini biar aman pas dipegang, termasuk sama anak juga, dan buat holder atau stand. Oke lah. Ya, ini buat harganya kemarin di Shopee itu 1,6 ya, dengan promo launch jadi 1,5 dan masih bisa kena voucher. Jadi saya bayar sekitar 1,4. Jadi mantap juga nih harganya. Apalagi ini saya rasakan sih bodinya metal bos. Honor ini build quality-nya mantap. Kalau mau dibandingkan sama Redmi Pad SE 8.7, maaf aja. Ini bodinya menang banyak ya. Kemudian kita bisa lihat di sisi atas ada tombol power dan volume rocker. Atau ya ini kamera depannya ada di sisi atas kalau dalam posisi vertikal atau portrait. Jadi ini kayak handphone digedein. Tablet vertikal, tablet portrait ya. Walaupun tetap untuk loudspeaker-nya adanya di kiri kanan itu kalau dalam posisi landscape atau horizontal. Di sini ada mikrofonnya 1, loudspeaker-nya 2, stereo, dan ada mikrofon lagi. Mudah-mudahan sih bagus ya buat merekam suara. Ada port Type-C di sini, ingat baterainya 7020 mAh, kita belum tahu kemampuan charging-nya berapa cepat. Kita coba lihat aja dari aksesoris bawaannya ya, chargernya dikasih yang berapa watt. Ini ada SIM ejector, tray ejector. Bentar. Dari tadi kan saya nggak ngelihat ada. Oh, ada sisi bawah. Hampir kelewat. Sisi bawah ini ada slot micro SD berarti ya. Jadi masih bisa menggunakan micro SD. Oke, saya belum tahu maksimal berapa. Kemungkinan 1 TB atau paling besar 2 TB. Yang mana buat tablet sejutaan kayaknya beli micro SD sebesar itu nggak make sense. Malah bisa lebih mahal micro SD-nya ya. Nah, kemudian ada kartu garansi Honor dan panduan cepat memulai. Lanjut, di sini ada beberapa partisi lagi. 2 tepatnya. Yang ini ya dipisah-pisah semua ya. Kabel data atau kabel charging Type E to Type C. Oke. Dan terakhir, ini dia kepala chargernya. Penasaran, deg-degan nih, berapa watt? Mudah-mudahan sih minimal 18 watt ya, soalnya 7000 mAh. Saya belum tahu, serius. Oh, 10 watt saja. Chargernya dikasih yang 10 watt saja. Nanti saya coba tes dengan charger yang ada ampere atau current meternya ya. Kira-kira dia bisa nerima berapa volt dan berapa ampere alias berapa watt inputnya. Dipencet sebentar udah langsung masuk ke boot screen ya. Honor powered by Android. A few moments later. Sudah masuk home screen, setup awalnya sangat cepat, cuma saya harus nurunin brightness nih karena kayaknya di kamera saya
kelihatan over bright ya layarnya. Kayak masih harus diturunin lagi. Saya belum tahu apakah ada auto brightness atau tidak. Kita cek sekalian aja kalau gitu. Display apakah ada auto brightness? Ada, cuma dimatiin ya adaptive brightness-nya. Untuk di video ini saya akan matikan biar dia nggak terlalu silau di layar. Kemudian warnanya bagus. Menurut saya ini lebih bagus dibandingkan warna layarnya Redmi Pad SE 8.7. Mungkin juga lebih bagus dibandingkan Galaxy Tab A9. Kalau soal resolusi sama-sama HD+, jadi di bawahnya Advan Tab V8 ya, yang rada susah ditemukan si barangnya. Nah ini untuk UI-nya kayaknya beda nih, nggak ada UI Magic OS yang ada di Honor Pad X8a kemarin ya, yang sama-sama pakai Snapdragon 680. Entah kenapa, kalau ditanya kenapanya, ini kayak pakai Android stock juga nih, tapi sudah Android 15, minimal sudah Android 15 bos. Kemudian free space-nya 106,67 GB, itu terpakai berarti 21,33 GB, termasuk Honor RAM Turbo 4 GB ya. RAM-nya kan 4, ini dipakai 4 GB lagi buat Honor RAM Turbo. Storage-nya UFS harusnya, karena ini Snapdragon 680, support UFS. Kemudian display, apakah ada pengaturan untuk refresh rate? Oke, refresh rate-nya nggak bisa dynamic ya, nggak bisa naik turun sendiri, jadi antara mentok 90 Hz terus atau standar di 60 Hz di bawah terus. Ada double tap to wake. Oh, ini penting karena kayaknya tadi saya cek sih nggak ada face unlock. Dia cuma diminta buat masukin pin. Oh, ada. Face unlock ada kok, ada. Mantap. Jadi ada face unlock ya, cuma tadi pas setup awal nggak diminta. Kita akan register wajah saya. Yuk. Pertama dia punya double tap to wake. Lalu, yes, unlocking berhasil. Cepat ya segitu ya. Minimal dia bisa di tap 2 kali layarnya. Dan saya akan buka beberapa aplikasi buat ngecek multitaskingnya. Nih, kalau misalkan, oh bisa split screen. Split screen mah bisa ya. Jadi lumayan lah. Bisa 2 aplikasi berbarengan. Kalau posisinya portrait atau vertikal gini atas bawah, dan kalau dibikin horizontal atau landscape kiri kanan ya, seperti biasa. Jadi masih bisa lah buka 2 layar barengan. Yang saya penasaran apakah bisa dibikin floating? Kayaknya enggak ya, cuma ada itu doang ya. Split screen doang buat 2 aplikasi. Sedikit kita cek untuk kameranya, foto depan belakang. Terus terang saya nggak tahu resolusi kameranya, saya munculin speknya aja di kiri biar tidak salah. Video bisa Full HD nih atau HD. Kalau kamera depan, iya barusan kamera depan yang Full HD ya. Kamera belakang juga sama, maksimal Full HD 1080p. Lalu ada time-lapse, QR code, dan mode dokumen. Tidak terlalu banyak modenya. Kalau aplikasi bawaannya juga hampir tidak ada bloatware. Termasuk aplikasi dari Honor punya tidak ada ya. Ini kayak tablet Honor dikasih Android stock, udah nggak ditambahin apa-apa lagi. Jadi mungkin multi screen connect-nya juga, konektivitas dengan ekosistemnya Honor juga terbatas kali atau malah nggak ada. Tapi yang jelas ada Google Gemini sudah ada. Apalagi yang mau dibahas? Ini tablet 8,7 inci yang polosan, lagi-lagi nih, handphone digedein tapi bisa split screen. Lumayan buat memang mereka yang butuh layar sebesar ini, buat kasir bisa. Kasir segini udah cukup ya. Mau yang lebih besar ada Honor Pad X8a atau dari brand lain juga banyak banget. Tapi kalau mau yang ukurannya 8,7 inci sekitar seginian, pilihannya ada 4 ya. Ada Honor Pad X7 ini, Galaxy Tab A9, kemudian Redmi Pad SE 8.7 sama Advan Tab V8. Kalau kamu mentingin layanan purna jual, software update, terutama software update ya, udah pilihannya Galaxy Tab A9. Kalau mentingin harga performa versus layar yang kinclong, tapi fiturnya itu HP, benar-benar HP digedein, ada Advan Tab V8, saya kurang tahu layanan purna jualnya, karena kayaknya itu juga rebranding ya.
Nah, kalau butuh yang harganya super terjangkau, kemudian pakai Snapdragon 680 nggak masalah, layar 8,7 inci HD+, body metal cuy, dan dapat hard case. Nih, hard case buat apa? Buat keamanan, tuh bisa diberdiriin minimal, buat nonton, dan buat dipegang juga bisa. Kalau ngecek stok opnam di toko misalkan, sambil dipegang gini nggak akan jatuh ya, karena tertahan seperti ini. Saya belum tahu, sepertinya sih nggak akan ada video review mendalam ya, karena UI-nya stok banget, polosan banget, jadi saya tidak gimana-gimana gitu merasakan pengalaman pakai tabletnya. Ya kayak Android biasa, HP digedein, ya sudah. Buat mereka yang butuh layar sebesar ini, HD plus nggak masalah, bisa dipertimbangkan produk yang muncul di video, di kiri atau di kanan bawah, atau cek link di deskripsi ya. Oke, silakan selamat menyimak sampel kameranya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh perekaman video dengan kamera belakang dari Anerpad X7. Bisa dilihat mungkin stabilisasi dan fokusnya rada dangdut ya. Hilang maju, hilang dapat. Apalagi kalau digerakkan dengan lebih kencang. Ya wajar lah, ini kan tablet, bukan buat ngerekam video. Apalagi syuting video kayak gini. Tapi harusnya buat ngerekam kayak unboxing, kayak ngerekam orang lagi ngerjain di kertas, harusnya masih bisa ya. Silakan disimak untuk audionya juga. Apakah segini bagus? Kalau ini perekaman dengan kamera depan dari Anerpad X7 sambil diputar-putar. Tadi sih waktu ngerekam face unlock, si tone wajahnya tuh pale banget. Ya di sini juga nggak terlalu bagus sih antara shadow dan highlightnya, kayak agak flat, agak kurang dapat gitu ya. Mungkin juga fix fokus, tapi silahkan disimak sekali lagi audionya, dan kira-kira segini kalau hanya buat video call, meeting online, bisa kepake atau enggak nih?